Berjalan. Jadi jangan diulang. Bukan asal bukan dari asal baik. Terus apa? Akan menjadi jubirnya siapa? Akan menjadi jubirnya siapa? Assalamualaikum Pak. Bapak Diana Sandi. Untuk Bapak. Jadi dia nanti saudara rencana pada wawancara Bapak lagi ada bahasa Sunda, wawancara tokoh di Jawa Barat di seluruh Sunda Pak. Jadi ada beberapa perpartaan anu abdi sareng rencana sedaya pada tanya anu kahiji Bapak punten naon sih margina Bapak hayang hari sebenarnya hubungan antara ilmu yang bukan dewan. Kan jadi tadi kenal makin apa kemudian ada moal sama ya kan. Bapak Kan masalahnya kan waktu hari kita zaman barulah zaman awal-awal kita tahun Orde Baru. Harapan ke Orde Baru. apa Orde Baru itu siapa? sehatu Pada tahun itu suatu 18 ke 67 nanti ke 88 hari pertama memang kita ada sistem pemilu lagi pencalonan lagi lama kelihatan ada partai dulu kan sistem pencalonan itu model dicalonkan partai. Jadi di kampanye di partai, partai dipilih. Itu pemilihan partai sesuatu yang jadi kapasitas, terus kami sendiri terhadap partai, terhadap masyarakat. Ini ujian ya Pak. Terpaksa dikeluarkan di sekolah lantaran empat. Karena pada pemilu 71 zaman Orde Baru itu awal pemilu itu 71 1971. Nah, hari pertama masih 10 partai. Saya bingung.
ini ditugaskan ke partai itu jadi saksi TPS untuk satu. Karena kita berarti itu kita 16 tahun. Zaman di Kota Pembunuhan, ya jadi sekarang dia bawa sepeda itu. Ini dulu pakai seragam istri, pantas sepeda. Jadi pengalaman anak antara kemudian gitu kemudian kan Bapak milunya Petilo itu sejarahnya dia dibangun zaman tahun 1870 setelah pemilu pertama. Nah, setelah pemilu pertama itu 10 partai, akhirnya Pak Harto disederhanakan partai itu jadi pilu. Nah, pilu itu kumpulan di partai Islam. Melakukan menjadi berusaha terus menerima partai-partai Islam yang memiliki Bapak memiliki dulu. Nah, Bapak kan dicalonkan sebenarnya masih tahun 82 ya, dicalonkan tahun 82 Bapak terus dicalonkan jadi anggota dewan. Tapi hari sama namanya zaman dianggap can manjing, Bapaknya biasa PD lah tahun 82 jadi bakal dibelilah tuh zaman jadi melihat di bawahnya itu lantaran ada mah punya pengalaman pengertian terhadap partai lantaran dimulai partai dulu terus aku gabung ke dulu tapi hari namun 82 dia berarti 82 dia pemilu 82 dia Bapak berarti 73 hampir 9 tahun milu itu sementara background di beliau di Petilu di 71 itu milu gitu. Jadi kemudian dasarnya karena pengalaman, edukasi, kapasitas, mungkin kan, gitu kan. Di awal ya tahun 2000-an itu sebelum pemilu 71 kan, pemilu 71 mesti langsung sebelum itu tim mereka yang karena para musuh partai Muslimin Indonesia salah satu bagian kemudian partai yang digabung menjadi Petilu. Kita kemudian terdiri di nama Rusi, terus partai Serikat Islam, terus partai PRI, partai Islam zaman awal diusul jadi satu, pun Petilu. Karena usaha yang partai dulu lain hubungan awal dulu tapi ya kan ya itu kayak membantu kan yang taruh sini hati-hati mau di sini di sini kalau kebenaran kan pejabat daerah pejabat desa penekan tiba-tiba mau kita mau tadinya mau pelantaran bisa pejabat ke mau kan selalu ada bawa
manusia hati-hati itu mau manusia baik. Alhamdulillah. Kumaha proses Bapak hambal dari DPRD? Tetapi disebutkan Bapak mana calonkan ke partai, dicalonkan ke partai, mungkin partai menilai bahwa kemudian kita tidak layak kita berarti dalam berapa meskipun aman nalar dua kilo tapi kalau belum sembilan dua di proses sembilan dua sekitar 40 yang masih kini dan tidak ada pengurus partai kalau 50 ke atas lah. Kata isi nama di tahun 82 TCP itu antara Bapak adalah umur 82 itu pengurus partai provinsi, salah satu pengurus partai provinsi jadi wakil sekretaris. Dan zaman mereka umurnya berarti sekretaris di bawah 30 mulai tahun 80 lah 80 28. Sementara pengurus itu kalau 20 itu lamun jadi jual bisa dibeli dari sisi biologis. Tapi ada di sisi pikiran penolak, ada pendapat, pendapat saya pendapat itu pendapat menyampaikan pikiran, pemikiran, konsep, dan persepsi. Lamun itu kan bahasa tahun 1882 Pak. Bahasa saat masa reformasi itu gimana Pak? Jadi dewan. Saya pemilu reformasi, saya termasuk orang yang tidak suka kan. Jadi reformasi itu setelah 97 pemilu Bapak Smiren tinggal dan kemudian masih 1897 tahun pas pemilu 97 Bapak kemiringan antara mereka juga bisa capek kalau capek tapi benar siapa yang tahu zaman dulu ada orang menampung aspirasi masyarakat itu gampang. Kan masyarakat menurut masyarakat tujuan dan negara. Kalau kan obat Cina, kita lagi Subiro, satu-satunya Cina yang beberapa itu dimakan kalau kita hari terakhir kemudian si Cina katanya kita bikin buruk laut kita ada panggil tentang reklamasi di Pangkal. Beberapa pertimbangan sebetulnya kenapa nolak. Satu, karena itu di muara sungai ya pada Simental lah. Nah,
Jadi lamun kulona lagi di dari Pulau, dia itu kan pinggir laut, pinggir laut pantai, dia daratan, dia sungai. Nah sungai itu kan lamun China kan belum ke laut. Kalau mau dia dibangun di Pulau, otomatis kan China itu tidak canggih, itu lancar. Dalam menjelaskan berarti mungkin bakal terjadi sedimentasi di muara itu. Sedimentasi dalam ayat tanah lumpur lalu bakal mendaki dia lantaran China berjalan cepat. Tapi kalau jalan dengan dortor dia ke bawah ke laut. Lantaran dia dibangun, otomatis dia bakal ayat lumpur anu mendaki dia. Lama-lama itu lumpur bakal kehambat karena cair anu bakal ke laut. Kamu dampaknya naon? Ketika yang lancar terjadi banjir. Kejadian kan tadi coba kita sejarah juga tahun berapa Jakarta mulai banjir. Itu akibat bukan kita anggap. Yang kedua, alasan yang kedua, nasibnya ada 27.000 kakak orang di situ yang nasibnya tidak jelas. Kalau kita dibangun, kan bisa kalah laut. Nah ini nanti jadi pulau. Tapi kebanyakan tadi rumah, tadi urus negara bohong, bisa kira ya negara bohong. Urus mulai awal bakat korupsi bener orang rata-rata punya bakat korupsi. Nah, gimana? Pejabat itu rakyat kayak korupsi. Nah, gimana? Janji akhirnya jam 10, jam 11, ntar lebih dari 11. Korupsi lah, bukan korupsi. Kenapa kita bisa masuk ke SPT dulu? Jalur donasi itu benar donasi. Banyak kan ayah jalur-jalur lain. Korupsi itu terbangun oleh karena kebiasaan ada uang. Dan tidak memahami, kita tidak sadar. Jadi lamun ayana para pejabat koruptor itu, para koruptor itu senang-senang karena biasa rakyat itu korupsi. Terus rakyatnya di kuasa itu dulu, makanya akhirnya ada di korup ratusan bahkan ribuan triliun. Yang ancam bisa mahal, kurang bisa nanawan juga. KPI itu. Industri setting itu bisa merontak apa yang jadi dagang tentara saya tentara Indonesia juga bedil nah apalagi para politisi itu berpikir dari mulai baturan tuling, baturan monggol, baturan kaki, baturan sekolah itu kumpulnya sesuai dengan persepsi. Jadi lalu persepsinya tukang ngopi pasti kumpulnya tukang ngopi. Kalau persepsi mistiknya tukang main bar pasti ngobrol politik sehingga kemudian berpikir ngomong politik akhirnya kan ngobrolnya kan soal masih masyarakat, masih negara, masih pemerintah, masih penguasa, masih kebijakan.
Lamun ayah ningali ngerasa kebijakan-kebijakan anu begitu, maka kumaha kan dua cara. Kayak di lamun orang buka kekuasaan kurang ngelakuin koreksi, tapi lamun buka kekuasaan kan nyampe ke masa ke wakil, kayak sampai dari ke wakil dapat loba nanti kendaraan tapi jadi pelanggaran ragu dengan kemungkinan eta aspirasi disampaikan di bawah ke Pak Wakil cepat yakin nah maka seorang terjadi jadi orang bawa aspirasi ketika dia motivasi ingin menyampaikan aspirasi supaya apa yang menjadi kepentingan masyarakat, tuntutan masyarakat juga bisa sampai ke ini pemerintahan melalui fungsinya sebagai anggota dewan mereka membawa masyarakat, aspirasi masyarakat. Itu motivasinya. Yang kedua, penting lagi adalah ingin menciptakan kondisi politik itu sebetulnya satu uang yang bisa dengan cepat digunakan untuk melakukan atau membuat kebijakan, membatalkan kebijakan dan lain-lain yang terkait dengan kepentingan masyarakat kaitannya dalam berbangsa. Itu dalam politik itu pun dibandingkan lomba dengan dibandingkan selalu mindset orang itu dibuat terkena politik kan politik negara sampai hari ini itu memang betul kondisinya seperti itu karena memang apa? Karena yang isinya itu cuma jahat gitu. Ini mindset itu dibangun sebenarnya pemiluan antara politik jahat, politik kotor kan gitu. Kalau banyak kan yang dewasa itu koruptor tidak dewan. Sampai hari ini memang koruptor, namun jelmaan di sini penjahat itu. Coba lah mereka politik di istilah jelmaan balangkan misalnya, kan? Karena orang tahu gitu, bahwa kalau bukan hakim tidak boleh dihakim. Agama apapun boleh. Pertanyaan berikutnya terakhir, apa kemudian terakhirnya supaya generasi muda ini susahnya ya harus dimulai berubah mindset. Kalian sebagai generasi terus, rekor terus ke negara dalam kasus dia, tahu nggak? Negara kita sudah dijual ke Jokowi, dirusak daya rusaknya Jokowi yang kuasa 10 tahun. Dia daya rusaknya sampai 100 sampai 200 tahun. Contohnya dia menjadikan tanah yang namanya hak guna usaha sampai 190 tahun tidak ada. 190 tahun itu sama dengan 36 generasi presiden. Yakin itu bakal aman. Besok lusa 10-20 tahun bisa dirubah, bisa dilanjut. 200 tahun, 240. Itu yang menjadi rusak. Makanya ke depan kalau tidak ada generasi yang mau ikut, kalau tidak ada orang baik-baik yang masuk di situ, kenapa bisa? Karena di dewan ini dia adalah fungsi regulasinya buat undang-undang, buat aturan. Dewan kita bersama presiden membuat undang-undang. Ketika mendewan lagi dengan
tukang bodor, tukang nyanyi, tukang maling ya kumaha presiden itu merangkulin benar. Lupa dia punya tanggung jawab tidak untuk demokrasi. Dan jangan lupa bahwa substansinya hidup itu akan dituntut kita bertanggung jawab ketika dia sudah terjadi. Ya kan? Itu. Dan apalagi Partai Muslimin Partai Persaudaraan Partai Muslimin Indonesia ini Partai Muslimin itu salah satu partai Islam yang ada di Indonesia. Itu sejarahnya panjang ya, sampai partai mulai dari mana Partai Muslimin Indonesia. Nah karena zaman Pak Harto tahun 1971 itu partainya dilebur dari partai Islam dulu, dari PDIP dan Bapak Menteri Golkar. Maka Bapak PDIP, kamu PDIP Aina, PDIP yang Bapak Tuhan PKI. Tahu nggak PKI? Terus apa PKI? Partai Komunis Indonesia. Partainya nggak ada, tapi orang-orang kan ada pikirannya jahat. Komunis itu pikirannya adalah menafikan keberadaan Tuhan, ateis. Apa tentu inginnya partai PDIP partai satu-satunya partai yang berajakan Islam sebagai orang Islam yang memiliki pemikiran Islam, memiliki yang hidup di lingkungan Islam, dilahirkan di keluarga Islam, di lingkungan Islam, pasti tidak akan yang lain kan? Yang memiliki itu. Nah, itu salah satu-satunya partai yang dia memiliki aspirasi yang memiliki ajas, terutama ajas Islam dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi, jadi memang pilihan satu-satunya tidak ada saat itu. Setelah reformasi memang ada orang yang menawarkan karena memang ini partai dibangun di awal satu-satunya partai yang berasaskan Islam ya sekali dan baik partai Islam mana tapi ya kan apa namanya sepak terjangnya kan belum jelas. Kalau dulu cuma barulah mulai zaman Golkar berkuasa, Golkar kalah. Sampai anak sekolah saja pakai pneumat di mana? Itu membela. Kenapa? Karena itu bagian dari syariat. Bagian dari syariat agama bahwa menutup perempuan makrifiyum itu aurat, menutup aurat. Dan itu salah satu yang dulu dilarang kalau anak sekolah itu nggak boleh. Banyak lagi hal-hal yang lain yang masih dalam aspirasi politik yang masih mungkin tadi harus goreng sama juga di politik manapun kalau yang bagus-bagus yang ada mau masuk mikirin diri sorangan-sorangan pasti diisi oleh yang jelek. Seperti juga kalau sudah politiknya diisi oleh orang yang tidak punya apa namanya, tidak punya komitmen, tidak punya responsibilitas terhadap negara, tidak
akhirnya diisi orang-orang yang seperti itu. Nah, orang yang seperti itu akhirnya kalau orang yang menguasai dia menguasai ruang-ruang politik yang ada di Republik ini, ya mereka yang berkuasa. Kan gitu. Contoh misalnya, mana perlu membaca kan itu sebetulnya. Oke, misalnya ini bukan ini contoh dia bukan ngomong itu tapi kan real kan, bahwa si Budi itu menjadi Kemenko itu kan menteri, itu kan pejabat, tapi dia melindungi judi online, melindungi judi online, pelindung kejahatan judi online, baik ketemu judi online itu kejahatan kan. Nah kemudian pelakunya dilindungi, dan yang melindungi itu kira-kira jahat atau baik? Kalau misalnya itu diisinya oleh orang soleh, diisinya oleh orang yang punya integritas, orang yang diisinya oleh orang yang punya komitmen, mungkin tidak terjadi. Tahu gaya kemudian misalnya itu si staf ya calo itu duit di belakangnya ada 960 miliar, hampir 1 triliun, emasnya 57 kilo. Itu kan cuma calo. Nah kalau orang itu baik, mungkin nggak jadi terima mau jadi calo itu. Kalau mafia peradilan, nah kalau itu saja calo itu cuma pegawai kecil, kebahagiaan tidak bosnya. Terus emasnya 57 kilogram. Kira-kira berapa nih? Itu pegawai. Kebayang bosnya enggak? Nah orang itu yang kayak begitu bayang apa? Terus kira-kira bosnya seperti apa gitu? Kalau membiarkan. Jadi ini kenapa? Karena ruang itu diisi oleh orang-orang yang jelek. Namun sudah kondisi seperti itu, bunga yang juga sudah deh. Dikira ke depan kita jam tangan kan, sekolah kita pulang sampai kita sekolah kita mungkin pada jabatan di sekolah itu bukan untuk jabatan. Kita tidak rebut ruang-ruang yang strategis untuk diisi orang-orang yang baik. Jadilah kalian orang baik dan ajak yang lain bersedia, yang lain berbuat baik. Kemudian beri motivasi mereka untuk berbuat baik, beri motivasi supaya menjadi orang yang berintegritas, orang yang memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap keberadaan dan keberlangsungan dalam berbangsa dan bernegara. Ajak yang lain, berikan motivasi yang lain. Ayo kita rebut ruang-ruang strategis untuk diisi orang-orang dalam rangka keberlangsungan masyarakat bangsa. Dan kalau enggak, kalau kalian juga abai, sahabat, semua sahabat ya lewat. Politik itu bukan hanya sekolah matematika. Suci malah pakai itu matematika dia jangan. Nah, hero malah dibentuk pintar matematika. Hero malah dibentuk hebatnya fisika. Tidak semuanya begitu. Banyak contoh. Karena memang hidup itu, perjuangan hidup itu pilihan, tapi juga perjuangan.
hidup itu seperti yang terjadi di jalan ini. Semua diatur oleh Tuhan. Waktu aku konsep sinawa sangat sederhana. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan mengajari ke umat manusia teh pengen doa marane teh itu ulah apa doanya atina fid dunya hasanah, beri aku kebaikan di dunia, berikan kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat yang baik, wakil ada pada selamat dari neraka. Itu kan konsep global itu. Nah, urusannya gimana? Urusannya nanti Tuhan yang atur. Karena Allah itu menciptakan jelma tugasnya hiji. Tiba-tiba menciptakan jelma mungkin iwal istilah hiji juga ibadah. Nah, ibadah itu di mana disesuaikan dengan konteks pada saat itu. Akhirnya waktunya diajar, usia diajar, ya itu ibadahnya diajar itu. Diajar itu apa? Mencari ilmu. Nah, nanti ketika pasti belajar, jangan ilmu padahal ilmu yang diterima itu harus diamalkan di dalam kehidupan masyarakat. Sekolah itu ada dua, sekolah formal, tapi ada sekolah non formal. Dan sekolah non formal ini yang sesungguhnya yang memiliki pengalaman yang unik. Gimana di dalam kehidupan kalau di formal sama universitas formal, cuma di universitas kehidupan itu akan bagian mana itu yang warga di dalam kehidupan ilmu. Jadi lamun niatnya sekolah dengan gawe pasti hese dengan gawe, tidak dengan gawe nanti error gawena karena naon terus yang menerima sudah begitu setelah dari menang gawena contoh dari lomba akhirnya di tempat kerja yang kudu mulan sih hasilnya bola yang kudu mulan gitu aja gitu apa tanya sekitar 100 juta. Yang ulang modal yang gede, apa sih kan untuk ulang itu? Nah itulah konsep pemikiran yang mulai jadi munculnya koruptor dari situ. Karena hidup ini konsepnya konsep padat, saya atau bandar malah katanya kayak itu udah ada bandar. Kamu bandar sendiri mah, kayaknya mah jadi betul di ulama begitu bandar sama dan sini itu yang harus dibangun.